Oke, selamat siang. Selamat bertemu kembali bersama Abed Parley. Di mana siang hari ini eh, teman-teman di Liga 188 baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Untuk yang baru masuk, silakan eh, daftarkan diri Anda. Coba untuk bergabung di Liga 188. Oke guys, sebelumnya kita akan membahas pertandingan yang semalam yang di tanggal 17-18 ya, 18, di mana ada 5 pertandingan parlay yang gua berikan sama teman-teman semua. Untuk yang JP selamat, yang untuk belum JP dicoba lagi. Eh, yang masih mau pingin gabung lanjutkan, nanti CS akan membantu teman-teman untuk bisa masuk dan memberikan arahan kepada teman-teman semua. Oke guys, untuk pertandingan semalam itu, di mana pertandingan Italia Serie A melawan Italia Serie A, maksudnya di Hellas Verona dengan Bologna ya, di mana Hellas Verona ini ada di peringkat 10 dengan poin 36, dan Bologna ada di atas, di bawahnya Verona di di poin 11, di poin 36, di nomor 11 ya, di bawahnya persis sekali. Oke guys, antara Verona dengan Bologna semalam itu skor 2-2 ya guys, 2-2, di mana menit kedua itu David Faraoni memberikan gol kepada Verona, dan di menit 32 Lorenzo De Silvestri memberikan gol imbang bagi Bologna hingga 1-1. Hingga di menit 41 Koray Guantel dari Verona mengalami kartu kuning dan berakhir di babak pertama skor masih imbang 1-1, Verona melawan Bologna. Oke guys, di babak kedua di menit 49 Antonin Barak mengalami kartu kuning bagi Verona, dan menit 52 Michel Dijks mengalami kartu kuning juga pada pertandingan semalam. Dan di menit 53 dari Verona memberikan gol bagi teman-temannya juga yang merasa gembira oleh Nikola Kalinic dengan skor 2-1 melawan Bologna. Dan di menit 56 Jordi Schouten dan menit 69 Roberto Soriano mengalami kartu kuning bagi Bologna. Dua pemain ini mengalami kartu kuning hingga di menit 73 Nikola Kalinic mengalami kartu kuning juga yang menggolkan skor 2-1 tadi bagi Bologna, mengalami kartu kuning. Tapi di menit 82 Rodrigo Palacio memberikan gol melalui tendangan Andreas Koff, memberikan operan dari Andreas, sehingga Rodrigo Palacio memberikan gol yang mengimbangi pada pertandingan dari malam hingga skor 2-2. Sampai babak berakhir pun imbang di skor 2-2 bagi Hellas Verona dan Bologna ya. Ya, untuk handicap dan over undernya kemarin gua handicapnya 1/4, over undernya 3/4. Baik, itulah pertandingan semalam ya. Jangan lupa teman-teman like, subscribe untuk channel gua, untuk Abed Parley di siang hari ini, agar gue bisa tetap bertahan di channel yang sudah teman-teman lihat. Baik, kita lanjut di pertandingan yang kedua semalam itu, English Championship playoff ya, antara Barnsley dengan Swansea City, di mana Barnsley ini ada di urutan kelima dengan poin 78, Swansea City ada di urutan 4 dengan poin 80.
Di pertandingan semalam itu Barcelona ini memang di mana para pencinta bola di English Championship ini mendukung sekali untuk Barnsley ya. Tapi ternyata ya itu dia kembali lagi bola bulat, tidak tahu berputar kemana, mengarah kemana. Yang pasti dua tim ini bermain sangat luar biasa, dan sengitnya dan tidak terduganya Swansea ini mampu menggolkan ke kandang Barnsley dengan skor 1-0 bagi kemenangan Swansea. Kita tahu di Swansea ini sebenarnya dari 10 kali pertandingan sangat buruk ya. Pertandingan Swansea ini hanya menang 3 kali, sedangkan Barnsley ini menang 5 kali, dan kekalahan juga Swansea ini buruk juga, 5 kali kalah gitu, drawnya itu 2 kali. Tapi dia mampu untuk menaikkan peringkatnya pada pertandingan semalam di Championship Playoff Inggris itu dengan poin 1-0 melawan Barnsley, di mana di menit babak pertama menit 39 Andre Ayew lewat operan Kelly memberikan gol 1-0 untuk Swansea City ya. Dan hingga babak pertama masih diunggulkan Swansea City pada skor 1-0, dan di menit 52 sayangnya Andre Ayew ini mengalami kartu kuning bagi Swansea City ya, yang memberikan gol kemenangan bagi Swansea City. Sampai berakhir di babak kedua pun skor masih 1-0 untuk Swansea City ya. Itu saja teman-teman untuk handicapnya. Kemarin itu gue kasih 1/4 dengan over under 2 ya. Oke teman-teman, di pertandingan 3 Sweden Allsvenskan ya, antara Elfsborg melawan Halmstad, di mana pertandingan Sweden ini di Liga Sweden ini Augsburg ada di urutan 5 dengan poin 10, dengan sedangkan Hamilton ini ada di urutan 14 dan 5 poin ya. Memang suatu yang tidak terduga juga, sedangkan presentasi banyak lebih tinggi di 52 bagi Augsburg, sedangkan drawnya 26%, dan Halmstad ini ada 22%, tapi diunggulkan oleh Halmstad dengan skor 3-2 secara 10 kali pertandingan juga memang buruk bagi Halmstad ini. Tapi ya itulah pola yang diberikan pelatih dan diberikan para pemain sesama tim Halmstad ini mungkin sangat baik pada saat malam hari itu, dimana Halmstad bisa mampu mengalahkan Elfsborg dengan skor 3-2 ya, diunggulkan Halmstad dengan handicap yang kemarin gue kasih pur 3/4, over undernya 2/4. Oke guys, dilanjut pertandingan keempat tadi malam itu ada Spain La Liga 2, di mana main jam 1 antara Real Oviedo dengan Malaga ya, dengan skor dimenangkan oleh Real Oviedo, Malaga 0 ya. Nah, pada malam pertandingan tadi malam itu di Real Oviedo dengan Malaga ini, di menit babak pertama itu masih 0-0 ya teman-teman, masih 0-0 dan belum terjadi ada suatu kebobolan di antara kedua tim Real Oviedo dengan Malaga. Tapi di babak keduanya baru ada perkembangan, dan di mana di menit 56 Sergio Tagera mengalami kartu kuning ya, dan di menit ke 56 juga Mini mengalami kartu kuning bagi Malaga. Hingga menit 61 Lucas Alhijado memberikan 1-0 buat Real Oviedo, sehingga skor dimenangkan oleh Real Oviedo pada menit 61. Dan di menit 69 dari Oviedo Matias Noel mengalami kartu kuning. Di menit 70 Rodri
dari Oviedo juga mengalami kartu kuning, dan menit 72 Cristo Romero mendapatkan kartu kuning. Menit 81 Juanjo juga diberikan kartu kuning oleh wasit. Menit 88 Joaquin Munoz ya mendapatkan kartu kuning bagi Malaga, sehingga menit 90 tambahan Alexander Gonzalez mendapatkan kartu kuning juga, dan menit 90 tambahan Christian Fernandes juga pun mendapatkan kartu kuning juga dari pemain Real Oviedo. Sedangkan semalam itu memang hanya mampu memberikan 1-0 bagi Real Oviedo, 1-0 bagi Malaga. Memang banjiran kartu kuning ini. Di Malaga ada 4 pemain yang pernah kartu kuning, sedangkan di Oviedo ada 5 kartu kuning yang terkena ya bagi pemainnya. Oke guys, itu pertandingan tadi malam. Di handicapnya semalam itu yang gue kasih 1/4, 1/3/4 ya guys. Oke, selamat lagi JP lagi kepada teman-teman. Yuk mari gabung di 188, terpercaya dan sangatlah akurat. Tenang aja, kalian tidak akan ditipu, kalian pasti akan dibayar. Terima kasih teman-teman. Ayo mari kita ramaikan Liga 188. Pada siang hari ini ada pertandingan yang kelima yang gue bahas, di mana pertandingan kelima ini pertandingan Denmark Super League yang semalam bermain Sonderjyske yang Lyngby. Lyngby ini ada di urutan 5 di 25 di Region Group ya. Dengan Sonderjyske ini ada di poin kedua di nomor 2 dengan poin 38 di Region Group di Denmark. Untuk di pertandingan Super League Playoff ini skor seri malam itu 2-0 dimenangkan oleh Sonderjyske ya, dengan handicap gue kasih setengah, over undernya pur 1 ya, di mana pertandingan tadi malam itu sangatlah tidak terduga. Ternyata Sonderjyske ini memang mereka ingin masuk untuk di championnya, jadi memang berjuang sekali untuk bisa meraih kemenangan gitu guys. Oke guys, itu saja yang dari gue sampaikan. Jangan lupa ke teman-teman yang mau gabung, silahkan gabung di 188 yang baru masuk. Kalau Anda lupa, Anda merasa kesulitan, nanti CSS akan membantu di teman-teman yang baru masuk ya. Oke guys, itulah pertandingan tadi malam yang bisa gue kasih kepada teman-teman. Dilanjut untuk pertandingan yang akan main nanti malam itu di pertandingan Mix Parlay Abed yang gue kasih ada 5, di mana ada beberapa negara memang yang enggak gue tampilkan ya teman-teman, tapi di sini teman-teman bisa lihat dan bisa analisa, bisa prediksi, kita sama-sama belajar. Kalaupun memang teman-teman tidak suka dengan prediksi gue, silahkan dibuang mentah-mentah. Kalaupun suka, dilanjutkan teman-teman. Kalaupun memang punya teman-teman lebih akurat dan terpercaya, silahkan pakai ya teman-teman. Semuanya di pertandingan Mix Parlay malam ini 18-19 Mei 2021. Pertandingan pertama ini bagus-bagus sekali pertandingannya. Ada England Premier League, ada 2 pertandingan yang saya berikan di nanti malam itu. Yang pertama ada Chelsea dengan Leicester City bermain di Stadion Stamford Bridge di jam 2.15 ya. Untuk Chelsea gue kasih presentasi 2,52 ya. Untuk presentasinya 52, sedangkan Leicester City 21% ya. 21% dengan drawnya 27%. Kalau teman-teman bisa lihat di sini
di pertandingan nanti malam itu Chelsea dengan Leicester City ini ada 0,3/4, ada 0,5, ada 0,1, 0,1/4 bola ya teman-teman. Oke guys, di Chelsea di urutan 4 dengan 64 poin, Leicester City di urutan 3 dengan 66 poin. Seperti tadi gue katakan tuh persentase lebih kecil di Leicester City, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa draw ataupun menahan over ataupun under ya. Jadi pertandingan malam hari ini di Chelsea dengan Leicester City di 10 kali pertandingan Chelsea 5 kali menang, 3 kali kalah, 2 kali draw. Sedangkan formasi Chelsea memakai formasi lapangan 3-4-2-1. Sedangkan Leicester City menang 5 kali, kalah 3 kali saat draw. 1 kali draw ya, dengan formasi sama 3-4-1-2 di Stadion Stamford Bridge. Untuk head to headnya Chelsea pernah mengalahkan Leicester City 17 kali, drawnya 11 kali, dan Leicester City pernah mengalahkan Chelsea 6 kali. Jadi untuk handicapnya gue harus main ada di mana abang, lu bisa pilih di handicap atau di over under. Untuk handicapnya gue kasih pur 3/4, over undernya di 2/4 over ya, 2/4 ya, 2/4 over. Oke, yang absen pada nanti malam untuk nanti tanggal 19 sesi Leicester City ada satu pemain yang masih diragukan yang tidak main, itu Kovacic. Dengan di Leicester City ada Justin ya, dia kena cedera ya, jadi kemungkinan sih nggak main ya. Oke guys, untuk pertandingan kedua di pertandingan Southampton dengan Leeds ya, Southampton dengan Leeds, kita bisa lihat di sini ada handicapnya 0-0, 1/4, 0, setengah 0, di mana Leeds sebagai tamu di sini, sebagai tandang ya, di mana sebagai tandang dia memberi memprediksi kalau Leeds ini akan mampu mengalahkan Southampton ya. Tapi di Southampton di urutan 14,43 dan Leeds di urutan 10,53. Persentasinya gue kasih 33% dengan draw 29%, Leeds 38%. Untuk 10 kali pertandingan bagi Southampton ini ada 4 kali menang, kalah 5 kali, drawnya 1 kali. Sedangkan Leeds ini menang 5 kali, drawnya 2 kali, kalahnya 3 kali. Ya memang hampir imbang ya dari permainannya. Kita lihat statistik, dan di yang gue baca ini di headnya juga Southampton pernah menang 10 kali dengan Leeds dengan draw 6 kali, sedangkan Leeds pernah menang 16 kali melawan Southampton. Karena untuk formasi yang mereka berikan di pertandingan pada malam hari ini, untuk Southampton itu menggunakan formasi 4-4-2, sedangkan Leeds menggunakan formasi 4-1-4-1 di Stadion Mary ya, di Stadion Mary Liga Inggris, di Inggris maksud saya. Oke, untuk English Premier League di pertandingan Southampton dengan Leeds ini di jam 1 ya, jam 1 dini hari, ada 4 pemain yang absen yang cedera di Southampton, yaitu ada Will Smallbone dengan Herbert Tan, ada Aurel Romeo mengalami cedera, sedangkan Benarek itu diragukan untuk bisa ikut main apa tidak ya. Mungkin apakah sakit atau berhalangan keluarga, kita tidak tahu. Sedangkan di Leeds ada 4 pemain yang
yang dimana 4 pemain juga tidak hadir ya di sini. Ada Heider Costa karena cedera, Pablo Hernandez diragukan karena mungkin dia berhalangan keluarga ataupun yang lainnya ya. Ada Forsau belum pasti juga ikut bermain. Ada Air Coach dari pemain Leeds yang belum pasti juga ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini permainan baik dan lancar ya teman-teman, untuk pertandingan nanti malam di antara Southampton melawan Leeds ya. Oke, untuk over undernya mau main di mana gue mungkin bingung, mungkin bisa gue bantu. Untuk handicapnya gue kasih draw 0 ya. Untuk over undernya per 3/1/4 under ya, per 3/1/4 under. Mudah-mudahan teman-teman bisa JP, bisa sama-sama menyaksikan pertandingan nanti malam. Oke, itulah di Inggris, Liga Inggris Premier League di 2 pertandingan Liga Inggris Premier League. Di ketiganya antara Italia Serie A ini di Stadion Olimpico antara Lazio dengan Torino, di mana Lazio gua kasih persentasinya 62% ya, 62%. Dan di Torino ini gua kasih 11%, drawnya 27%. Untuk pertandingan nanti malam itu Lazio ada di urutan 6 dengan posisi 67. Torino ada di urutan 17 di posisi poin 35. Untuk head to head mereka pernah bertemu. Lazio mengalahkan Torino 18 kali. Torino mengalahkan Lazio itu 8 kali. Sedangkan drawnya 12 kali di pertandingan dua tim ini. Untuk pemain yang tidak bisa mungkin cedera ada 3 pemain bagi Lazio, dari Luis Felipe, M. Lazzari dan Esradu ya. Dan itu bagi Lazio. Dengan Torino itu ada 1 pemain yang tidak enak badan, ada Sanabria ini kurang enak badan guys ya. Mudah-mudahan bisa eksis ya nanti malam ya. Oke, semangat lagi buat Torino dan semangat juga buat teman-teman di Liga 188. Untuk handicapnya tahan 3/4, over under 2/3/4 di under ya guys. Oke, dilanjut pertandingan keempat di mana Turki Cup jam 1 tanggal 19. Oh iya, untuk teman-teman ini pertandingan semua gue kasih tanggal 19 ya. Banyak kan 19 semuanya di main tanggal 19. Ini Turki Cup ini di pertandingan antara Besiktas, Antalyaspor atau Besiktas lah, kembali ke apa-apa. Antalyaspor ini ada gue kasih persentase 19%, drawnya 29%, dengan Besiktas ini ada 52%. Untuk handicapnya Antalyaspor pernah mengalahkan Besiktas ini 6 kali, drawnya 9 kali, sedangkan Besiktas pernah mengalahkan Antalyaspor 33 kali ya di dalam pertandingan kedua mereka bertemu ya gitu. Jadi Besiktas ini lebih tinggi memang persentasinya 52%. Untuk tamu 52% ini suatu hal yang luar biasa, kemungkinan bisa diunggulkan ya untuk kemenangannya gitu. Untuk 10 kali pertandingan di mana Besiktas ini menang 1 kali, kalah 7 kali, draw 2 kali di Turki Cup ya. Di Besiktas menang 6 kali, kalah 2 kali, draw 2 kali. Suatu hal yang buruk buat Antalyaspor ini untuk di Liga Turki Cup. Tapi tidak kemungkinan juga guys, bagaimanapun juga bola tetap bulat, dia akan mengarah ke tandang ataupun ke kandang. Yang pasti malam hari ini banyak
di mana orang-orang akan mempercayakan pada pertandingan Turki Cup ini untuk Besiktas ya. Untuk handicapnya gue kasih setengah bola. Untuk over undernya 234 over ya. Untuk teman-teman silakan kalau memang suka dengan prediksi analisa yang gue kasih silakan. Kalaupun tidak suka ya tidak apa-apa. Ya, untuk pertandingan kelima ada Spain La Liga, di mana Spain La Liga ini Liga 2 ya, maksud gua Spain La Liga 2 ini antara Cartagena melawan Almeria. Ya, teman-teman bisa lihat di sini Cartagena ada di handicap 1,5 bola, di 1/4 bola, di 3/4 bola. Buat teman-teman yang bingung mau dimain di mana, untuk Cartagena ini sebelumnya gue bacakan dulu. Ada 27% yang gue kasih buat Cartagena, draftnya 32%. Almeria ini 41%. Dengan Cartagena ada di posisi 16 dengan 45 poin. Almeria ada di posisi 3 dengan 67 poin. Head to head di antara mereka, Cartagena masih belum pernah mengalahkan Almeria. Sedangkan Almeria pernah mengalahkan Cartagena ini 1 kali kemenangan dengan seri imbang 4 kali di head to head mereka. Untuk 10 kali pertandingan di Liga Spain La Liga 2 ini, Cartagena pernah menang 4 kali, kalah 2 kali, draw 4 kali. Sedangkan Almeria ini pernah menang 2 kali, kalah 3 kali, draw 5 kali. Untuk pertandingan malam ini amatlah sangat imbang karena juga poinnya bagi tuan sedang ya, 27 ya untuk tuan rumah Cartagena, sedangkan Almeria 41 bagi tandang. Untuk teman-teman yang merasa bingung mau main ada di mana, itu mungkin bisa gua kasih prediksi analisa di handicap di 1/4 ya, dengan over under 2/4 di under ya, mainnya di under. Nanti malam itu ada di main stadion Municipal Cartagonova di Spanyol. Oke guys, itulah pertandingan yang gue kasih nanti 5 pertandingan mix parlay. Semoga teman-teman gacor. Yuk yang masih baru coba aja dulu masuk di Liga 188. Nanti tim dan customer akan membantu merasa yang kesulitan. Oke guys, itu aja pertandingan yang gue kasih. Semoga pertandingan nanti malam tanggal 19 ini lu bisa JP, bisa gacor, dan gas biar JP terus bersama Bet Marley siang hari ini. Salam bola.